Baik, kita membuka Filipi pasal 1. Ya, kita melihat Filipi pasal 1. Mari kita lihat ayat yang ke-27. Ya, saya akan baca buat saudara ya. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, kalau Anda melihat di sini ada kata kunci yang dikatakan hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Lalu tujuannya adalah supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Ya, baik. Tahukah Anda maksudnya? Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Sebenarnya yang mau ditunjukkan kepada kita dimanapun kita berada, hidup kita itu harus connect dengan yang namanya apa? Injil. Ya, jadi harus connect dengan yang namanya Injil. Nah, kalau kalian melihat tadi di sana, ada istilah yang dipakai ya. Coba kita lihat sama-sama. Ya, ada istilah yang dipakai di situ, yaitu kata ini ya, kata-kata kuncinya tadi yang menjadi pengantar kita adalah Filipi 1 ayat 27 ya, ayat 27. Nah, dari ayat ini kita melihat ada kata-kata yang disebut dengan berpadanan. Ya, berpadanan ya. Lalu dibilang lagi kalau aku datang ya. Aku datang, apa yang dikatakan? Aku melihat ya. Aku melihat. Aku tidak datang. Tidak datang. Apa yang dikatakan? Aku mendengar. Aku mendengar. Nah, ini dua hal yang penting. Ya, makanya kalau kita bisa melihat, kalau kita melihat dalam bagian ini, kita dituntut nih berpadanan dengan apa? Injil. Kalau dibilang berpadanan dengan Injil itu bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau dibilang berpadanan dengan Injil, kira-kira bagaimana? Sama dengan Injil itu di kita. Karena kan kita itu memberitakan Injil, bukan? Benar nggak? Kita memberitakan Injil. Nah, karena kita memberitakan Injil, berarti kita harus sama dengan Injil itu. Injil itu isinya tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Ya, tentang Yesus Kristus. Nah, karena dengan tentang Yesus Kristus berita Injil itu, mau nggak mau, hidup kita harus sama dengan yang kita beritakan itu. Nah, makanya Paulus katakan kepada jemaat di Filipi itu, ya dikatakan hanya hidupmu berpadanan dengan Injil supaya kalau aku datang, aku melihat. Aku nggak datang, aku mendengar. Jelas ya, teman-teman ya? Nah, ini hal yang penting buat kita, para mahasiswa, untuk kita ketahui bersama, bahwa perjalanan hidup kita itu bukan perjalanan yang mudah sebenarnya. Saya nggak tahu sejauh mana kemarin saudara mendengarkan penjelasan tentang mengapa saya menjadi hamba Tuhan, tapi di situ tuh dasar. Kalau kita mengerti panggilan kita, berarti kita akan tahu menata hidup kita. Ya, menata hidup kita. Tapi kalau kita nggak ngerti panggilan kita, ya kan, nggak ngerti panggilan kita, nah itulah yang kadang-kadang membuat apa? Membuat kita jadi kacau. Nah, ini saya suka dengan kata-kata ini. Ya, membuat kita jadi kacau. Jadi kalau kita nggak ngerti panggilan kita pasti kacau. Ya, makanya dibilang, buat apa saudara jadi hamba Tuhan? Itu pertanyaan yang penting buat kita. Buat apa saya jadi hamba Tuhan? Buat apa saya belajar teologi? Buat apa saya belajar Ya kan? Ada yang berbeda nggak di kita? Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, jadi semuanya harus benar-benar jadi apa? Jadi hamba Tuhan.
Jadi kekacauan akan muncul kalau orang nggak mengerti panggilannya. Tapi kalau orang mengerti panggilannya, nah ini ya teman-teman ya, ya. Kalau kita ini tadi ya, kalau tidak mengerti panggilan, ya panggilan ini akan membuat kita jadi apa? Kacau. Tapi kalau mengerti panggilan, ya kan? Ini berarti sama dengan kita akan mudah menata hidup kita. Nah, menata hidup kita. Ini perlu Anda ketahui. Jadi menata hidup. Tahu nggak menata? Kalau kita di rumah yang benar, biasanya kan kita masak pagi-pagi ya. Kalau wanita-wanita itu kan masak pagi-pagi. Nah, setelah dia masak, saudara, dia masak di dapur. Udah jadi makanannya kan? Udah jadi makanannya. Sekarang makanan yang udah jadi itu diapain? Ditata. Ditata di mana? Di meja makan. Nah, lihatlah. Kalau orang makan di meja makan biasanya, ya perhatikan sendok garpunya harus bagaimana letaknya, piringnya harus bagaimana, lauknya ditaruh di mana, nasinya bagaimana. Ya, itu yang namanya menata. Makanya ada sekolah namanya sekolah tata boga. Ya kan? Ada nggak yang dulu sekolah tata boga di sini? Jasa pernah sekolah tata boga? Pernah, Pak. Pernah. Nah, itu kan ketahuan kan, muka-mukanya ketahuan, yang sekolah tata boga itu ketahuan muka-muka. Ya. Nah, jadi ini lihat nih, ada orang sekolah tata boga khusus itu supaya dia bisa menata. Ya, nggak usah bilang, oh, kok dia laki-laki sekolah tata boga? Iya, sah-sah aja. Namanya juga harus belajar. Ya, udah nggak usah disambut-sambut ya. Ya, jadi orang sekolah tata boga supaya dia bisa menata. Ya, jelas ya. Nah, ada lagi istilah yang saudara dengar mungkin ya. Istilah yang dibilang penata layanan. Penata layanan. Nah, ini juga berkaitan dengan apa? Menata. Bagaimana menata pelayanan dengan baik. Ya, apalagi istilah yang ada tentang tata itu. Menata pelayanan, tata boga. Ya, itu semuanya. Nah, nanti kalau saudara melihat yang berikutnya itu, yang paling pelik, orang yang hidup sudah tertata dengan baik, ya melayani, nanti ujung-ujungnya dibawa kepada apa? Melayani. Ya, melayani. Kalau di dunia sekuler dia menjadi CS. Tahu CS? Apa CS? Customer service. Ya kan? Yang kalau kita datang ke punya, selamat pagi Pak. Nah, lihat itu sikapnya. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Gitu misalnya. Nah, itu dia. Jadi dimulai dari mana? Dari mana? Bisa menata. Ini kata kuncinya. Bisa menata. Kita bangun pagi jam berapa? Ya kan contohnya, kita bangun pagi jam berapa? Anda mungkin katakan Anda bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi ini yang pertama kali kita lakukan apa? Mungkin Anda katakan cari Tuhan. Ya, cari Tuhan ya, cari Tuhan. Nah, setelah Anda cari Tuhan, apa yang berikutnya? Ini berapa jam di sini? Apakah kita akan berjam-jam, berlama-lama di sini? Ya, misalnya ya. Oke, kalau mau berlama boleh. Mungkin sampai jam 5. 1 jam. Setelah 1 jam ini kemana lagi? Ya, apakah tidur lagi? Nah, ini yang masalah ini. Banyak sekali orang saudara, dia udah bangun, udah bersatu, dia tidur lagi. Nah, tidur lagi tiba-tiba udah bangun jam 11 siang. Tuh. Berarti berapa lama? Berapa banyak waktu yang habis? Ayo, berapa banyak waktunya yang habis? Dari mulai dia selesai 2 pagi jam 5 sampai jam 11. Hampir 6 jam. 6 jam hanya apa? Hanya berputar di situ kan, bermalas-malasan, tidur. Ya, tidur sebentar. Amsal bilang apa? Amsal bilang apa? Tidur sebentar, bangun sebentar, ya kan? Ya, makanya dibilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya, semut itu, coba lihat tuh, semut itu bisa menata diri loh. Ya, bisa menata diri. Tahu nggak kalian bagaimana semut menata diri? Lihat itu. Dia bisa membuat sarangnya, dia bisa menyiapkan makanannya,
ya kan, jalannya rame-rame gitu. Mereka kecil kan, nggak punya kekuatan. Tapi kalau mereka mau mengangkut makanan yang kecil loh, sebutir nasi yang kita bikin jatuh itu, ya kan, itu mereka rame-rame kan menggiringnya, mendorongnya gitu. Nah, Anda bisa melihat di sana. Nah, itulah yang dibilang menata. Nangkap ya teman-teman ya? Ya, menata. Jadi kita harus belajar menata hidup kita dengan bagus. Makanya judul kita pagi hari ini, ya, judul kita pagi hari ini adalah menata hidup dengan seimbang. Menata hidup seimbang. Tahu nggak Anda kenapa dibuat judulnya seperti ini? Kenapa dibilang seimbang? Kenapa sih harus seimbang? Ada yang bisa jawab? Ayo, kalau ada yang bisa jawab, diizinkan untuk diskusi. Kenapa harus dibilang seimbang? Jangan kaku ya, ini saya nggak khotbah loh. Ya, biar saya nggak berat hanya, sebelah. ya. Jadi kalau di sini ada semacam batu, lalu ke sini ada timbangannya. Ini pernah lihat nih kan yang kayak gini ya, mainan anak TK itu loh, Rotua. Ya, seperti ini misalnya. Ya kan? Kalau Anda duduk di sini, ini kan diotomatis gitu ya. Jadi lihat di sini. Ya, kalau Anda duduk di sini, ini bagus loh alat ini. Makanya saya nggak rugi beli iPad kayak. Ya, kalau Anda apa namanya? Di sini Anda kosongkan misalnya, kosong di sini. Ya kan? Nanti hasilnya dia jadi seperti ini. Kalau ini dipaksa apa? Didudukin. Nah, ini dia. Jadi kalau lebih berat di sini, ya ini lebih berat di sini, ini lebih berat bebannya ya. Ini banyak orang di sini lebih berat bebannya, ini akan naik di sini kalau ini kosong. Nah, jadi perlu apa? Perlu seimbang seperti ini. Jadi dia perlu seimbang, tetap seimbang. Ya, tetap seimbang. Supaya nggak apa? Nggak ada yang jomplang. Ya, jadi kenapa perlu seimbang? Kenapa perlu seimbang? Supaya apa? Supaya kita itu nggak miring sebelah. Ya kan? Pak Ruyadi udah mengajar kepada kita kan bagaimana menggunakan apa? Otak kanan, otak kiri. Kenapa harus dipakai otak kanan, otak kiri? Supaya seimbang. Ya kan? Kalau cuma sebelah kuat ngapal, nanti kepalanya jadi pusing kayak gini. Miring-miring dia dikit jalan. Gitu kan? Ya. Pokoknya kalau sudah tidak seimbang, itu pasti jadi miring. Ya kan? Contoh, ketawa yang nggak seimbang, miring kan? Ya, yang lain ketawa, dia ketawa. Katanya gitu. Kira-kira bagaimana itu, Saudara? Ya kan? Itu pasti miring. Pokoknya yang nggak seimbang jadi miring. Jelas ya? Ya nggak. Nah, contoh yang paling pelik lagi, kita belajar terus. Kita belajar contohnya. Kita belajar terus nih, rajin belajar. Tapi nggak berdoa. Nggak pernah berdoa misalnya dia, nggak pernah saat teduh. Ya kira-kira belajarnya jadi gimana nih? Inilah awal mulanya apa? Orang liberal. Nah itu dia. Karena dia nggak tertata, nggak seimbang. Ngerti maksudnya ya? Ngerti nggak maksudnya? Sudah mengerti ya mengapa harus seimbang ini sekarang? Ya, mengapa harus seimbang? Satu, supaya kita tidak terjadi kemiringan. Yang kedua apa? Supaya kita bisa apa? Fokus. Fokus. Ya, jadi kalau dibilang tadi ya, dari sini aja saya ulang di sini supaya sudah ngerti. Ya, jadi kenapa harus seimbang? Ya, harus seimbang. Ini supaya tidak miring. Ya, supaya tidak miring. Yang kedua apa? Supaya bisa fokus. Ini yang paling penting ini. Contoh saudara. Satu semester kita semua rata-rata 24 SKS bukan? Benar nggak? Benar nggak? 24 SKS. Ketemu dosen X, tugasnya 5. Ketemu dosen Y, tugasnya 2. Ketemu dosen yang sangat baik, dosen S, nggak punya tugas. Ya kan? Nanti kalau saudara ketemu Pak Herman, nggak ada tugas. Pak Herman tuh baik sekali. Nggak pernah membuat tugas. Dosen S itu siapa, Pak? Kenapa?
Dosen S itu siapa, Pak? Saya nggak ada tugas. Ya, itu. Ya, jadi nggak ada tugas. Ya, nggak ada tugas. Paling baik itu nggak pernah bikin tugas dia. Tapi kalau dosen X, 5 baca sekian lembar, paper sekian lembar, ya kan? Lalu apa lagi? Ini sekian banyak, itu contohnya. Nah, Anda bisa lihat nggak? Untuk mengerjakan 5 tugas kayak gini, kalau 24 SKS berarti kan ada 12 mata kuliah, berarti ada 12 dosen ya yang ngajar ya. Oke lah, dosen ada yang 3, tapi kita hitung aja tetap 12 dosen. Atau dari 12 dosen itu 5 saja yang kayak gini modelnya. Kira-kira saudara puyeng nggak? Puyeng nggak Jasa? Hah? Jasa puyeng nggak? Oh, Jasa bisa nyanyi tiap hari dia. Di bawah pohon rindang dia nyanyi tiap hari, dia bilang, sabar dalam suka dukamu, sabar keajaiban terjadi, sabar, gitu loh. Dia nyanyi ternyata tiap hari dia nyanyi. Ya sambil dia buka laptopnya, Tuhan ketikin dong, katanya gitu. Ya kan? Tuhan bacain dong tugas bacanya gitu. Itu kira-kira gimana saudara? Kita nggak fokus pasti. Jadi perlu fokus. Apalagi kalau Anda kerja, contohnya, kuliah sambil kerja. Anda bisa bayangin nggak kalau ketemu yang seperti ini? Pernah nggak teman-teman? Iya. Nah makanya saya katakan tadi kepada teman-teman, kalau masih ada yang dari kampung, tinggal kirim aja formulirnya itu. Terus itu ayo kuliah gitu, nggak usah suruh datang ke Jakarta dulu. Ya kan? Udah di kampung aja masing-masing, nggak apa-apa. Kita online, kita aku jadi mahasiswa. Iya. Nah itu dia. Semester 5 udah terus bilang bahagia mereka nggak ada tugas katanya. Padahal dia nggak tahu. Ya, siapa yang bikin tugas banyak itu dia nggak tahu gitu ya. Nah, jadi saudara, mari kita lihat nih. Yang disebut seimbang itu supaya nggak miring, supaya kita bisa fokus. Lalu apa lagi? Bukan hanya supaya kita bisa fokus, tapi apa? Kita bisa menentukan, membuat apa namanya istilahnya itu, supaya kita bisa membuat hidup terjadwal. Eka tahu nggak hidup terjadwal itu, Eka? Tahu, Pak. Apa itu hidup terjadwal? Hidupnya ya berjalan dengan aturan gitu. Dia itu punya jam tertentu gitu. Jadi ya, itu kegiatannya dia sudah tertentu gitu. Betul, itu namanya hidup terjadwal. Kegiatannya udah tertentu. Ya, jangan nanti di tengah jalan nih, Alfred misalnya, lagi belajar, ada orang bilang, bro, main basket yuk bro, ayo, gitu, langsung terbang, gitu ya. Nah itu orang nggak terjadwal itu, saudara. Ya, ngerti nggak maksudnya ya? Jadi hidup itu terjadwal. Saya ini bangun pagi tadi, saya terjadwal. Bangun pagi, ya, tadi saya bangun jam 6. Ya, bangun pagi jam 6. Apa yang pertama saya lakukan? Udah. Lalu karena saya di luar kota, yang pertama itu setelah selesai yang ini, lalu yang ini, saya telepon keluarga, telepon istri. Ya kan? Nah, setelah telepon istri, telepon kerabat. Tadi saya telepon Ibu Mariana, menjelaskan program ini gitu loh. Nah, lalu setelah itu, telepon lagi yang lain. Tugas-tugas yang kecil yang bisa diselesaikan lewat telepon, saya selesaikan dulu lewat telepon. Ya, baru tadi jam berapa itu? Jam 8, saya mandi. Selesai mandi, saya langsung ke depan apa? Ke depan iPad ini. Ya, langsung saya membuat link kepada kalian, yang membangunkan kalian, karena saya tahu mungkin ada yang bangun jam 9, bangun jam 10 gitu ya. Ya, mana tahu gitu ya. Jadi biar bunyi dikit biar bisa didengar. Nah, itu yang namanya hidup terjadwal. Jadi kalau hidup kita terjadwal, berarti apa? Itu yang dibilang Paulus, aku bukan seorang petinju yang sembarang memukul. Nah, jadi orang yang hidup terjadwal itu, ini lagi, satu lagi yang di sini, ujung-ujungnya ya, dia punya arah yang pasti. Punya arah. Kalian catat ya teman-teman ya. Ya, punya arah. Ya, nanti saya sarankan kepada Senat, ya ini dibuat jadi ini. Jadi tulisan yang besok saya nilai. Ya, siapa yang ringkasannya bagus, saya kasih hadiah 17-an. Yan, saya kasih hadiah 17-an, Yan. Siapa yang tulisannya terbagus nih? Ya, tentang seminar hari ini. Oke, ya, setuju ya? Ya, saya yang kasih hadiahnya, Yan. Ya, saya kasih hadiah gitu ya. Ya, terserah saya mau apa ya. Bisa kasih saya buku, kan untuk buku kan boleh juga. Ya, kriterianya silakan. apa, Pak?
Apa? Kriteria hadiahnya apa, Pak? Ya saya yang nilai. Ya terserah saya, jangan tanya kriteria hadiah dong. Kau nanyanya kriteria hadiah. Belum berjuang, udah tanya kriteria hadiah. Nah ini orang-orang gagal kayak gini. Orang-orang yang agak-agak miring. Nah, Bapak itu, Pak. Ya, bercanda ya. Misalnya jangan ditanggapi serius. Ya, kamu bukan orang miring. Ya, tapi selalu seimbang. Saking seimbangnya itu tadi kadang-kadang jadi tak fokus juga. Ya. Oke, baik. Nah, itu jadi yang disebut seimbang ini, kalau menurut saya 4 ini, teman-teman. 4 ini ya, jadi seimbang supaya tidak miring, supaya bisa fokus. Tolong yang memainkan itu ya, jangan terlalu dimainkan sinyalnya. Ya, jadi kalau yang dibilang seimbang itu ya tidak miring, ya bisa supaya bisa fokus. Ya, ini siapa nih? Ya. Ya, ini Mas Ian, dimatikan Mas Ian mood-nya, tolong. Ya, oke. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang seimbang ya seperti disebut seimbang. Jelas ya? Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Nah sekarang kita lihat secara akademis sekarang. Ini secara akademis dulu ya supaya kita paham nih. Ya, yang disebut menerapkan yang namanya seimbang dalam kehidupan kita di kampus ya, atau dalam tujuan akhir dari hidup kita ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Iya, oke. Jadi di kampus ini kita dituntut untuk apa? Ada yang disebut dengan apa? Dengan akademik. Ya, akademik. Ada yang menuntut kehidupan rohani ya, kehidupan rohani. Ya, lalu ada yang menuntut apa? Akademik, kehidupan rohani. Lalu ada yang menuntut kehidupan karakter. Ya, karakter. Nah, biasanya akademik ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan atau sering dibilang knowledge. Bahasa paknya apa itu kalau dibilang pengetahuan? Siapa namanya? Si Miss Dai. Miss Dai, kalau dibilang pengetahuan, bahasa paknya apa? Bahasa paknya itu adalah kognitif ya. Intelijen, Pak. Kok intelijen? Interaktif. Ya, kognitif. Atau bisa dikatakan intelektual ya. Intelektual, kemampuan. Nah, lalu ini kalau kita ini ya, di STT. Kita di STT sebagai hamba Tuhan. Ini sebagai hamba Tuhan yang sedang dibentuk. Sebagai hamba Tuhan. Nah, jadi ada pengetahuan, ada kognitifnya ya. Ini kognitif, lalu ada kehidupan rohani, ya kehidupan rohani yang sering dibilang sebagai spiritual, ya spiritual, ya spiritual. Lalu karakter, ya karakter ini berkaitan dengan apa? Dengan sikap kita, ya sikap, atau apa itu? Kalau dalam bahasa Pak, kognitif, afektif, ya afektif. Satu lagi adalah psikomotorik, ya psikomotorik. Nah, jadi kita dituntut di sini, dituntut. Nah, ini bagaimana membuatnya seimbang? Kalau kita belajar terus, ini ya, kalau seandainya Anda belajar terus, kira-kira bagaimana? Mungkin bisa pinter. Ya, pinter. Orang yang belajar pasti pinter. Jangan kita negatif dulu kan. Kalau orang belajar itu pasti pinter. Ya kan? Kalau dia sudah pinter, kira-kira bagaimana spiritualnya kalau dia nggak pernah berdoa? Nah, ini kan lain ya. Ini lain. Jadi di STT ini kita tidak menciptakan mahasiswa yang sekedar pinter. Ya kan? Tapi diperlukan yang ini. Diperlukan juga yang ini spiritual. Tapi saya balik dulu. Kalau seandainya kita hanya haleluya puji Tuhan penyembahan tiap hari gitu. Kira-kira bagaimana keadaan kita? Nah, ini kita menciptakan orang yang ngeroh. Tahu nggak ngeroh? Tahu kan? Saya lihat ada Tuhan di mukamu. Saya lihat ada dosa di situ. Oh, saya lihat ada setan sedang mencekapmu. Nah, gitu terus kerjanya. Kenapa? Ngeroh. Oke.
Kalau kita buat orang baik aja, kita ciptakan orang jadi baik aja. Sikap, pokoknya karakter yang ditekankan tiap hari. Ini kita sedang menciptakan apa? Kita sedang menciptakan para Buddhis. Nanti menciptakan karakter yang baik. Alfred saya suruh botak rambutnya, ya bajunya pakai baju apa itu? Baju daster, jalan aja ke itu. Kenapa? Yang penting baik. Karakter. Jadi gini, kalau tekanannya hanya kepada satu bidang, ini nanti membuat apa? Miring. Jadi miring, saudara. Jadi miring. Nah, makanya itu yang dikatakan tadi, kita harus menata hidup kita dengan seimbang. Nah, bagaimana supaya ini membuat seimbang? Gampang saja. Ya, gampang saja ini membuat ini seimbang ya. Gampang saja. Ya. Apa yang mau kita kejar? Ya, apa yang mau kita kejar? Kita misalnya bilang, saya mau jadi orang yang pintar. Akademik. Tapi ingat baik-baik, kalau ini puncak dari hidupnya adalah akademik, ingat baik-baik. Hidup ini yang disebut dengan seimbang itu, hidup ini harus seperti segitiga sama sisi. Jadi kalau dia mau menjadi orang yang akademik yang bagus, ya di sini puncaknya, ya kognitifnya dia, ya. Tapi alasnya harus ada apa? Harus ada karakter. Harus ada hal-hal yang spiritual. Nah, ini seimbang dia pasti. Nggak miring dia. Ya. Apa yang mau di puncak yang berikutnya? Misalnya ini. Kalau kita bilang, aku mau jadi orang yang rohani. Nah, ini orang yang rohani contohnya. Kita mau jadi orang yang rohani. Sama. Ya, di sini spiritualnya, di sini kognitif jadi dasarnya, dan juga karakter. Oke? Kalau Anda bilang, saya mau menjadi orang yang berkarakter. Wah, ini kalimatnya sekarang, orang yang berkarakter. Ya, jadi puncak dari semuanya kalau orang lihat hidupnya itu, ya kan, hidupnya itu, ya orang akan melihat ada karakter yang muncul di sini. Nah, ini dia mau lihat karakter. Ya kan? Nah, dasarnya apa? Dasarnya harus kognitif, pengetahuan, dan juga apa? Spiritual. Nangkap ini, teman-teman? Nangkap? Nangkap ya? Kalau nangkap, kasih aja jempolnya gini. Ya, kasih aja jempolnya kayak gini. Ya, nah itu. Ini yang namanya apa? Inilah yang namanya seimbang. Seimbang. Ya kan? Dan Anda harus menata hidup itu setiap hari seperti ini. Ada kalanya akademik yang lebih kita tampilkan, tapi dasarnya tetap karakter dan spiritual. Ada kalanya, ya kan? Ada kalanya spiritual yang kita tampilkan, tapi dasarnya adalah karakter, kognitif dan karakter. Ada kalanya kita menampilkan yang namanya karakter, tapi dasarnya kognitif dan spiritual. Nah, ini baru namanya seimbang. Makanya saya bilang tadi, kita harus menata hidup kita dengan seimbang. Hasil akhir dari hamba Tuhan itu, ini yang dilihat orang. Hamba Tuhan itu harus punya pengetahuan yang hebat, punya kehidupan rohani atau spiritual life yang mantap, dan dia harus berkarakter. Dia kan berkarakter. Jadi dewasanya kita pun disebut dewasa. Nah, ini tadi ya. Coba saya buat ini. Jadi kalau kita juga disebut dewasa, ya dewasa. Kita disebut dewasa itu ya. Kita sudah dewasa ya. Dewasa, apakah itu dewasa rohani atau apa namanya, pokoknya dewasa, kata kuncinya dewasa. Ya ini, kita harus lihat pengetahuannya, kita harus lihat karakternya, dan satu lagi, ya kita harus lihat apa? Spiritualnya. Ini ya, spiritualnya. Nah, inilah yang disebut dengan dewasa. Ini dewasa ini, teman-teman.
Orang yang disebut sudah dewasa itu ya seperti itu dia. Ya, kalau dalam teologi kita disebut dewasa dalam segala hal. Nah, pengetahuannya ini mungkin kita bilang IP-nya rata-rata 3,5 misalnya. Ya, 3,5 misalnya. Ya, 3,5 misalnya. Lalu kalau kita bilang karakter, ya, karakter apa? Dia terkenal apa? Sebagai orang, saya suka dengan kata Alkitab, sebagai orang baik. Tidak bikin masalah. Ya, tidak bikin masalah. Nggak pernah nggak pernah hidup kacau dia. Nah, itu berkarakter itu. Ya, nggak pernah diskorsing. Ya kan? Nggak pernah diskorsing. Lalu apa lagi? Pacaran tepat waktu. Ya, jangan semester 1 udah jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan? Kalau di TikTok itu matanya sambil klik-klik gitu, kayak ada love keluar, love gitu, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, saudara, semester 1, yaitu tinggal tunggu, ya sudah 3 bulan, sudah 5 bulan, sudah 6 bulan, udah itu ujung-ujungnya itu. Iya. Coba lihat angkatannya semester berapa sekarang? Semester 5 ya. Coba lihat tuh, berapa orang yang masuk. Sekarang mereka kemarin waktu Miss Day kirim ke saya datanya, tinggal 7 orang. Coba catat baik-baik. Yang tinggal 7 orang ini, saudara, di manakah timbahnya? Kenapakah mereka pergi dari STT Dulos? Jelas ya? Ya, kemungkinan nyanyinya itu. Sudah 3 bulan, abang belum datang. Nah, itu saudara itu. Ya kan? Sudah 5 bulan, aku harus pergi. Jadi kayak gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kita karakternya nggak baik. Ya, jadi orang yang berkarakter baik itu ciri khasnya apa? Taat. Ini orang baik, taat. Ya, taat. Ya enggak? Jadi kita benar-benar itu taat. Nah, lalu kalau dewasa spiritual sama. Nah, ini yang disebut kalau spiritual itu kata kuncinya rajin. Ya, rajin. Ya, rajin. Kalau pengetahuan tadi kata kuncinya pinter. Ya, kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini pintar. Pintar. Kalau karakter baik, taat. Kalau spiritual rajin. Nah, rajin apa? Rajin, ini dia. Bersekutu dengan Tuhan. Satu. Dia setelah dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, dia rajin pergi pelayanan. Lalu rajin juga apa? Menginjil. Nah, ini dia. Jelas ya, teman-teman ya? Nah, inilah yang disebut sebagai orang apa? Orang yang dewasa spiritual. Di sini tadi. Fokus hidupnya pasti Tuhan lah. Kalau udah spiritual itu bicara Tuhan. Tapi tampilan Tuhan ada dalam hidupnya, ada pelayanan, ya. Nanti pelayanan ini dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Ya, lalu ada penginjilan. Dasarnya apa? Dasarnya juga adalah kasih. Ini dia. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita melayani Dia, ya kan? Karena kita mengasihi Tuhan, kita mau pergi memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Oh, ini bahagia nih. Ini hidupnya Kristen yang seimbang seperti itu. Jadi kalau dia bilang aku cinta Tuhan, gitu ya. Kalau dia bilang aku cinta Tuhan, lihat aja pelayanannya bagaimana. Nah, dalam pelayanan ini dituntut apa? Dituntut yang namanya setia. Setia. Jangan kutu loncat. Ya, tahu nggak kutu loncat? Ya, semester 1 di GKB, semester 2 pindah GBI, semester 3 pindah GMII, semester 4 pindah ke apa namanya? Ke Masjid Al-Furqon misalnya. Ya. Iya. Setia, bro. Sis, bro dan sis, setia. Jangan jadi kutu loncat. Ya, kalau boleh dari semester 1 sampai semester 5 sebelum pergi PPL, di situ saja.
Di situ saja. Nanti ditinggalkan semester 6, 7 dia pergi PPL. Nanti kembali semester 8. Ya kan? Kembali semester 8 misalnya. Dia balik semester 8. Nah, ini juga sama. Waktu dia balik semester 8 itu, dia juga perlu apa? Perlu pelayanan lagi. Balik lagi aja ke sini. Ya, jangan melupakan gitu ya. Kalau PPL kan kita pergi, PPL ini kan pasti di luar kota, nggak bisa di pelayanan itu. Ya, kalau kita PPL kan nggak bisa di pelayanan itu ya. Pasti kita pergi ke luar kota. Nah, jadi inilah yang saya katakan, yang disebut dewasa, seimbang itu membuat kita jadi dewasa. Ini hasilnya adalah dewasa. Jadi hasil dari seimbang itu, menata hidup seimbang itu adalah kita disebut menjadi orang yang dewasa. Oke? Ya, ini luar biasa loh. Kalau Anda melihat perjalanan-perjalanan kita ini, waduh, ini mantap sekali nih kalau ditata ini. Tulisan saya ditata dengan rapi. Makanya siapa nanti yang bisa menyusun semua tulisan dengan baik, ya kan? Dia bisa susun dengan baik, kirim ke saya, nanti saya nilai siapa yang akan saya kasih hadiahnya. Ya, ini tulisan saya oret-oretan. Ya, tapi Anda harus bisa nangkep apa yang saya lepaskan hari ini. Ya, dari pikiran saya ini. Oke. Jadi, ini harus kita lihat dulu ya. Inilah bagian yang dikatakan menata hidup dengan seimbang. Ya kan? Supaya apa? Supaya pada akhirnya kalau kita menata hidup dengan seimbang, ya, kita menjadi orang yang bagaimana kalau kita tata hidup seimbang? Orang yang selalu bisa, jadi kalau kita seimbang, ya tadi dibilang kita bisa dewasa, tapi juga kita bisa apa? Enjoy itu apa? Enjoy itu bisa menikmati, ya, bisa menikmati, ya. Jadi orang yang enjoy itu dia bisa menikmati, ya, menikmati. Nah, karena menikmati tampilannya apa? Syukur. Nah, ini dia, syukur. Bukan seperti Israel bersungut-sungut terus. Ya, bersungut-sungut terus. Ya, alah, kuliahnya pakai Zoom. Nggak bisa ini. Salah, saudara. Siapa bilang nggak bisa? Bisa banget. Malah lebih apa? Lebih luar biasa kita. Ya, saya udah menikmati loh. Mengajar lewat Zoom, khotbah lewat Zoom, semuanya. Ya. Coba kalau ini normal. Ya, lalu tiba-tiba bikin pembinaan. Saya di luar kota seperti ini. Kira-kira saya bisa pelayanan nggak? Nggak bisa. Karena sudah dibatasi oleh waktu. Makanya Anda harus bersyukur. Ya, bersyukur. Pandemi itu, pandemi itu membuat apa? Membuat semua akses terbuka. Makanya saya nggak pernah bilang, saudara, pandemi itu membuat kita jadi susah dalam hidup kita. Saya mungkin di STT Tulos yang selalu berkata, pandemi tidak pernah membuat kita jadi susah. Kalau yang lain mungkin berkata, kita terbatas, kita begini. Enggak ada yang terbatas. Justru aksesnya terbuka dengan luar biasa. Bayangin tuh, si Eka dari si borong-borong datang. Ya, pandemi nggak membatasi. Ya, coba kalau kuliah normal, ya harus datang dulu nyampe, ya muntah-muntah di jalan kalau naik bis, contohnya, gitu kan? Iya. Lalu apa lagi? Belum lagi kalau dia naik pesawat, dia harus pergi ke sana, dia ketakutan sendiri, nggak pernah naik pesawat, nih gimana belanja sendiri. Nah itu dia. Tapi lihat nih, dia udah daftar, yang penting daftar, isi formulir, bayar uang pendaftaran, ya kan? Udah, terbuka linknya ke semua. Coba kalau dulu, ya kan belum dibuat Google Form online seperti itu. Coba perhatikan tuh, harus tulis. Nah, mau wawancara, bisa aja diwawancara dia. Bagaimana caranya? Buka aja Zoom meeting. Dengan dosen-dosen, dia bisa wawancara. Jadi sebenarnya, itu yang saya bilang itu. Pandemi itu membuat akses terbuka. Jangan pernah bilang, saya sedang terbatas Tuhan. Tuhan ketawa sama kita. Mana yang terbatas anakku? Kau bisa lihat seluruh Indonesia. Contoh,
Kalau dulu orang mau pergi seminar naik pesawat nggak? Pergi dia datang dari Nias, dia mau kemana? Mau ikut seminar. Seminar apa? Seminar keluarga. Sekarang saya tanya sama saudara, orang pergi seminar perlu naik pesawat nggak dia? Enggak. Hanya siapkan kuota. Jelas ya teman-teman ya? Nah itulah yang saya bilang aksesnya terbuka. Makanya saya nggak pernah mau bilang pandemi itu membatasi segalanya. Tapi saya mau katakan pandemi itu membuka akses yang selebar-lebarnya. Hanya untuk akses yang terbuka ini, siapkanlah apa? Fasilitas saudara. Iya, saya siapkan fasilitas saya. Zoom meeting berlangganan, pakai dolar bayarnya. Ya, berlangganan Zoom meeting saya. Roomnya saya siapkan 100 minimal karena saya hanya ngajar dan apa namanya dipakai untuk ibadah. Kalau mau lebih besar lagi nanti ya langganannya lebih besar, bayarnya lebih besar. Lalu apa lagi saudara? WiFi. Nah, WiFi. Saya siapkan WiFi di rumah. Dari mulai 20 Mbps. Sekarang saya taruh 30. Karena apa? Karena semua pusatnya dari situ. Ya, saya taruh 30 Mbps. Gitu. Saya kemarin ada satu gereja di Pemalang. Om, nggak bisa loh Om kita ini Zoom, YouTube online, ibadah online nggak bisa loh Om katanya. Kenapa? Nggak kuat katanya gitu. Memang nggak kuatnya kenapa? Iya nggak tahu ini apa kecepatannya kali ya Om ya. Emang saya tanya IndiHome-nya berapa? Dia bilang cuma 10 Mbps itu. 10 Mbps mau YouTube online nggak bisa. Itu kayak nenek-nenek jalan pelan-pelan. Jangan dorong-dorong dong kata nenek-neneknya. Ayo jalan, jangan dong didorong-dorong, susah. Ayo naik jalan, jangan dong katanya. Kenapa? Itu 10 Mbps. Nah, 20 ini inang-inang sedikit dia, inang-inang. Ya, ayo maju, ayo gitu. Tapi di tengah jalan capek dia. Nah, itu 20 Mbps. Tapi kalau 30 Mbps, wah itu udah anak muda kali. Tapi katanya nggak berhenti dia terus. Nah, itulah yang saya bilang. Ini contoh aja ya. Contoh saja. Saya memotivasi saudara, nggak ada tujuan lain. Supaya saudara itu tidak jadi orang yang istilahnya itu jadi orang yang kerdil berpikir. Ya. Ini ada beberapa nih. Saya tahu yang terlambat masuk, saya tahu siapa aja yang terlambat masuk tadi saya tahu. Nah, ini ada yang mau masuk nggak bisa masuk dia bolak-balik gitu. Saya kemarin ngajar di STT sebelah juga gitu. Ya ada yang mau ikut kuliah saya bolak-balik dia. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Karena apa? Itu lagi. Nggak kuat paketnya. Jadi saran saya ini teman-teman nih. Ya, Anda belilah WiFi. Saya ke luar kota saya bawa WiFi. WiFi saya ada WiFi kecil. Nih, saya ada WiFi kecil. Tapi ini nggak saya hidupkan karena saya di penginapan ini saya punya fasilitas WiFi. Ya ada fasilitas WiFi-nya dan ini kencang kan? Dari tadi nggak ada terganggu kan? Kencang. Iya kan? Ini kencang. Jelas. Tapi nanti kalau saya di jalan ya saya hidupin di jalan. Nah beli yang kayak gini kalau nggak punya WiFi di rumah. Nah tapi saya baru kemarin tahu dari Telkomsel ya sebenarnya katanya dia yang paling bagus itu ya kalau kita berlangganan WiFi kepada mereka. Data itu loh, berlangganan. Ya udah. Saya tanya 1 bulan kira-kira habisnya berapa? Pak, kalau kalau begini katanya gitu ya. Lebih bagus Bapak langganannya setiap bulan sekian gitu. Karena saya semua pasca bayar. Tidak menggunakan yang namanya prabayar. Ya kan, prabayar itu mempersulit diri kita. Sekencang apapun katanya produk tertentu, nanti di tengah jalan kita pasti disikat sama dia. Ya, kalau boleh cari yang paket yang apa? Unlimited. Jadi unlimited itu artinya apa? Kita udah berlangganan dan kita stabil, kencang terus. Paham ya, teman-teman ya? Nah, inilah yang dibilang akses terbuka itu kalau akses sudah terbuka. Nah, jadi benarlah yang dibilang tadi, yang seimbang itu artinya kita bisa dewasa, bisa menikmati dan bisa adalah orang yang menikmati itu pasti bisa bersyukur. Ya.
bersyukur. Orang yang seimbang itu, ya orang yang selalu seimbang, dia tidak pernah apa? Tidak pernah menyerah. Ya, tidak menyerah. Nah, ini sebenarnya topiknya Pak Martin ya, Pak Ketua yang menyampaikan. Ya, jadi ini sebenarnya orang yang seimbang itu tidak menyerah. Ya, tidak menyerah. Ya, saya punya ada mahasiswa lah yang saya ajar di STT sebelah. Ya, kayak gitu. Kemarin tiba-tiba datang, Pak, gimana caranya saya menyelesaikan mata kuliah saya, Pak? Apakah saya harus hubungin dosen-dosen? Katanya gitu. Nah, kamu mau hubungin dosen-dosen mau ngapain? Saya bilang, orang mata kuliah kamu F semua. Lalu dibuat semester pendek sama dia. Dia bilang lagi, iya Pak, ya, gimana caranya Pak supaya saya bisa kejar semester pendek? Dek, udah selesai, kau udah lebih dari 2 kali. Iya Pak, habis sih Pak, saya diserang roh jahat kemarin, katanya gitu. Loh, serang roh jahat kok cerita? Bilang aja hidupmu nggak seimbang, selesai. Ya kan? Jadi jangan pernah bilang gini, wah aku kan suka diserang setan, kasihan dong, gitu kan. Aku yang paling miskin loh di STT ini, kasihan dong, ya toh? Ya kan? Aku dari kampung loh, kata Alfred, kasihan dong. Ya dari kampung dia cakap juga. Bisa cocok di Jakarta, jadi anak Jakarta, baru 1 semester udah kayak anak Jakarta itu. Ya kan? Tinggal dikurangi hila-hila 1 huruf dikit, udah jadi laku dia di mana-mana itu, saudara. Ya kan? Nah itu dia. Jadi jangan pernah berkata, saudara. Jangan pernah berkata, kasihan dalam hidup ini. Tidak boleh, saudara. Anda harus move on. Setuju? Setuju ya? Jadi Anda harus move on. Itu dia. Harus move on. Kata kuncinya. Orang yang seimbang itu tidak menyerah itu, tapi orang yang seimbang itu dia selalu move on. Wah, ini bahasa yang saya pakai ini. Move on. Ya kan? Move on. Tahu move on? Mampu meninggalkan masa lalu. Itu namanya move on itu. Dan bergerak ke tujuan yang pasti. Wah, itu move on. Itu orang move on, saudara. Anda itu banyak nggak move on. Banyak yang suka nyanyi, gelas kaca. Gitu kan? Ya. Atau banyak mungkin yang mulai merenungkan lagunya Judika itu. Ya. Mau kemana ini? Mau dilanjutkan kemana perjalanan ini, katanya gitu. Saudara jangan tanya sama Tuhan mau kemana. Setuju ya? Setuju ya? Jangan tanya sama Tuhan mau kemana. Karena Tuhan bilang, kau sudah kupanggil. Tapi mau nggak ikut prosesku setiap harinya? Ini teman-teman. Jadi janganlah kita itu tidak move on. Jadi orang move on itu cirinya mampu meninggalkan masa lalu. Jangan cerita dulu 25 tahun yang lalu, beda. Dulu sekarang aja. Itu orang move on itu namanya. Jangan bilang dulu kampus kita besar, sekarang udah nggak ada gitu. Saudara, udah nggak ada, move on aja, lupakan tata yang baru. Ya kan? Dulu bapakku kaya, sekarang udah nggak punya apa-apa, tata aja. Ya, jangan saudara jangan saudara bermental veteran. Tahu mental veteran? Veteran, tahu veteran ya? Coba datang kepada veteran. Dulu waktu Jepang datang, kita ngangkat senjata, kita nembak musuh. Sekarang bagaimana, Nek? Bagaimana, Kek? Sekarang kakek sudah tidak berdaya. Nah, ini saudara, ini mental veteran nih. Ya, tahu mental veteran? Kayak gitu coba cerita sama veteran. Anda cerita sama veteran itu. Ya, kalau ketemu veteran, ya dia cerita itu dulu. Kakek dampingi Soekarno. Pas dia mau ditembak, kakek dorong dia ke sana. Sekarang gimana, Kek? Sekarang Soekarno sudah mati dan kakek juga hampir mau mati. Saudara-saudara, masa lalu itu
itu hanyalah sebuah kenangan. Ya kan? Masa depan itu adalah sesuatu yang harus dikejar. Masa sekarang adalah sesuatu yang harus dinikmati. Ya, jadi jangan veteran. Amin. Ya, jangan bermental veteran, jangan beriman veteran. Coba itu kalau beriman veteran. Ditanya, dulu kalau saya ngusir setan, 7 semuanya terjungkal-jungkal. Sekarang gimana? Sekarang saya dikuasai oleh setan. Nah, itu mental veteran. Ya, dulu kalau saya nginjirin orang, ngomong satu kata, orang pasti terima Yesus. Sekarang bagaimana? Sekarang nggak sanggup lagi. Veteran, penginjil veteran. Wah, ini istilah ini baru muncul nih teman-teman. Di kepala saya Roh Kudus kasih nih. Istilah ini baru dikasih nih sama Tuhan. Ya, makanya move on. Amin. Ya, amin. Move on. Ojo turu jare wong Jawa. Move on. Dungoho wong nang modom, kata orang Batak. Kalau orang Nias aku nggak tahu bahasanya mau bilang apa. Iya, iya. Coba Alfred, kalau dibilang move on, jangan tidur bangunlah gitu. Move on-nya nggak usah diterjemahkan. Move on itu artinya jangan tidur bangunlah. Apa bahasa Niasnya? Jangan tidur bangunlah. Coba ngomong aja. Jangan tidur, bangunlah. Apa itu? Bahasa Niasnya gimana? Boifer falso. Wah, itu dia. Nggak tahu saya. Iya, itu dia. Move on. Ya. Kalau orang Kupang apa bahasa Kupangnya, Jun? Jangan tidur, bangunlah. Jun? Jun? Ya, Pak. Jangan tidur, bangunlah. Kaisam tup mafen. Oh, apa? Ulang-ulang. Kaisam tup mafen. Oh, itu ya. Iya, bukan esme koreo, oke, bukan itu ya. Iya. Iya, itulah yang dibilang apa? Move on. Amin. Move on, teman-temanku, move on. Ya, jadi kalau orang move on itu nyanyinya nggak apa? Nggak ada nyanyian ya nasib, mengapa begini gitu. Nggak ada itu orang move on nyanyi kayak gitu. Ya kan? Orang move on apa? Ya, orang move on juga nggak nyanyi, apa nyanyinya itu? Apa namanya? Kalau lain ditolong, saya juga. Nah, itu nggak move on dia. Hanya lihat orang lain ditolong, ya saya juga harus ditolong dong gitu. Nah, itu ciri orang nggak move on itu, saudara. Ya, Jun, move on Jun. Ya, jangan tidur terus Jun. Ya, move on. Lupakan masa lalu. Anda sukses dalam pelayanan, lupakan. Itu hanya sebuah kenangan. Anda harus menikmati yang ada sekarang dan melangkah ke depan. Mengejar masa depan yang lebih pasti. Iya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi move on aja. Jadi kalau Anda nggak bisa move on, kasihan dong. Ya, kasihan kita. Ya, kalau kita tidak bisa move on. Nah, ini jadi move on. Going to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi. Move on. Going to the next level. Pergi, melangkah ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu orang-orang move on seperti itu. Ya, melangkah ke yang lebih pasti lagi. Nah, itu move on namanya. Jadi tidak di situ saja. Jadi nggak jalan di tempat. Nah, kalau jalan di tempat itu veteran. Nah, itu veteran yang baca koran. Ya kan? Veteran yang baca koran tuh, saudara itu. Ya, baca koran, dia cerita. Zaman 45, Belanda menembak ke sana. Saya di sana. Sekarang apa? Gimana kayak sekarang? Sekarang baca koran. Nah, itu dia saudara itu ya. Ya, jadi kita harus belajar. Going to the next level. Pergi ke level yang lebih tinggi. Raih level yang tinggi, lebih tinggi lagi. Ya kan? Dengan apa? Dengan menata hidup yang seimbang. Jangan berat sebelah. Ya kan? Mau menata going to the next level, ya kan?
pengetahuannya itu udah pakai otak kiri gitu. Jadi dia larinya udah kayak gini, udah nggak bisa dia lari dengan baik gitu ya, karena terlalu miring dia. Jadi nggak boleh orang yang miring nggak bisa lari. Ya kan? Orang yang miring nggak bisa fokus dia. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dengan yang saya katakan tadi, belajar menata hidup dengan seimbang. Oke? Baik. Saya kasih kesempatan saudara sebelum saya lebih lanjut lagi. Kalau ada yang mau bertanya ya, silakan bertanya. Gak ada masalah, silakan bertanya. Mau tanya tentang kuliah, tentang apa, boleh ditanya. Silakan. Ya. Saya harus menyapa Jun yang datang terlambat. Ya, teman-teman yang datang terlambat, saya tahu itu. Ya, siapa yang datang terlambat tadi saya lihat. Kan saya masuk. Jadi setiap masuk saya lihat jamnya. Oh, jam sekian masuknya. Gitu. Iya kan? Gitu. Oke. Ini saya rekam pelajarannya. Nanti kalau saudara mau ulang lagi bisa saudara ulang dengan baik. Ya. Tapi mungkin setelah saya di Jakarta ya, karena alat ini nggak bisa saya pakai untuk mendownload. Ya. Oke. Sudah? Nah, kalau nggak ada, ini masih ada waktu loh. Ya, saya masih ada waktu 45 menit. Saya mau bongkar sedikit dari Yakobus. Bagaimana Yakobus itu minta kepada ke-12 suku di perantauan supaya mereka boleh menata hidup mereka dengan seimbang. Ya, jadi nggak mental tempe. Ya, nggak mental veteran, nggak mental tempe. Ya, tahu mental tempe? Apa itu? Kalau orang Medan bilang, mental kau tempe kali katanya gitu. Kalau dibilang tempe kali itu gimana ya? Orang Medan itu, nggak ada orang Medan di sini ya. Oh si Eka itu, Eka kalau dibilang mental tempe, gimana itu Eka? Kalau dibilang mental tempe itu. Tempe kali kau kalau katanya gimana? Kalau di dalam areanya dia berani, tapi kalau keluar ciut. Oh iya betul, ciut dia. Betul ya, di areanya tempe kali kau kalau dibilang orang, di situ dia jago dia. Siapa lawanku? Nggak ada lawanku katanya gitu. Wah, tapi kok udah di luar ciut dia. Iya. Nah, hamba Tuhan tuh nggak boleh mentalnya tempe. Iya toh? Iya. Jadi kalau udah keluar takut, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, saya bersyukur loh. Saya ini kan sedang berziarah. Tahu berziarah ya? Berziarah itu bukan berarti saya pergi ke kuburan, nggak. Tapi berziarah itu artinya saya napak tilas. Ya, napak tilas. Saya melihat apa yang saya bangun. Berapa generasi ya? 4 generasi, 4 kelulusan. Ya, saya menaruh orang-orang di dari daerah Pemalang, Comal, Randongkal, ke Solo, ya ke Jogja, Saya masih di Solo ini. Saya datang ke sini ini sebenarnya bukan sekedar jalan-jalan aja, nggak sekedar jalan-jalan, enggak. Ya, tapi itu efek yang kemarin. Jadi dari sana saya jalan. Yang saya lihat saudara dalam perjalanan ziarah ini, ya ziarah itu kan merenungkan, ya artinya merenungkan. Yang saya lihat dalam perjalanan ziarah ini, tangan Tuhan itu luar biasa loh, luar biasa sekali. Cara kerja Tuhan itu luar biasa sekali. Ya, yang tadi kita nggak dipercaya, sekarang dipercaya. Yang tadi waktu saya masuk saya sangat minder sekali, tetapi ternyata jadi kuat. Makanya sama teman-teman di sebelah saya katakan, mungkin tahun depan saya nggak bisa datang lagi modelnya seperti ini, tapi mungkin ya dengan yang lain, Nah, jadi saya bisa melihat, jangan pernah saudara melihat segala sesuatu itu hanya dari saat saudara datang di situ. Tapi lihatlah sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, generasi per generasi kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Oke, ya. Jadi kalau nggak ada, saya lihat saya mau melihat dari sisinya Yakobus sekarang. Yakobus itu kalau bicara menata hidup, nah ini dia. Coba kita lihat dia menata hidupnya bagaimana. Ya.
Nah, ini dia. Ya, kalau kita lihat ya, dalam Yakobus, coba saya pindah aja ke, sorry. Ke bagian yang lain ya. Di tempat yang lain mungkin lebih rapi dia. Nah, ini dia, coba lihat ya. Jadi, menata hidup seimbang. Dari surat Yakobus ya, teman-teman ya. Nah, lihat di sini. Surat ini, coba baca Yakobus 1 ayat 1. Satu orang baca. Eka baca, Eka. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Iya. Kepada siapa? Kedua belas. Kepada 12 suku di perantauan. Iya, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, ini kata yang penting ini. Nah, berarti mereka bagaimana itu? Menyebar. Kenapa diberikan nasihat ini kepadanya? Supaya bisa melihat hidup itu dengan apa? Tadi kan udah kita tahu kata seimbang itu kan? Seimbang itu ya. Nggak mudah goyah, nggak miring sebelah gitu ya. Nah, jadi lihat di sini. Yakobus memulai, ingatlah hidup ini selalu ada yang namanya cobaan ujian, cobaan godaan di dalamnya. Ya kan? Nah, kalau ada yang namanya cobaan ujian nih, orang yang seimbang, orang yang bisa menata hidupnya dengan seimbang, coba lihat sana. Cobaan ujian, waktu kita menghadapinya adalah, dikatakan nih, orang yang seimbang itu pasti bilang, aku bahagia menghadapinya. Ya kan? Aku bahagia. Kenapa dia bilang bahagia, saudara? Karena ini yang dia tahu. Hasil dari cobaan itu, ini hasilnya. Kalau saya menghadapi ujian dalam hidup saya, hasilnya pasti saya bisa bertekun, hupomone. Hupomone itu artinya orang yang berdiri, digoyang kemanapun dia tetap di situ. Lalu yang kedua, ada buah yang matang yang keluar dari dalam hidupnya, muncul kesempurnaan, keutuhan, tak kekurangan satu apapun. Nih, coba kalau saudara diuji. Kalau saudara nggak seimbang hidupnya, saudara, ya kan? Kalau saudara nggak seimbang hidupnya, yang terjadi adalah saudara pasti lari. Sama seperti siapa? Abraham pada waktu dia di tanah Negeb. Ya kan? Di tanah Negeb. Waktu dia di tanah Negeb, saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Yang dia lakukan adalah lari ke Mesir. Jadi ada masalah nggak? Oh, masalah. Mahasiswa teologi, Anda juga. Kalau Anda hidupnya nggak seimbang, waktu ada pencobaan, waktu ada ujian, Anda pasti bisa lari. Lari dari mana? Lari dari panggilan. Lari dari apa? Dari kehendak Tuhan. Lari dari maksud-maksud daripada Tuhan. Nah, makanya di sini diminta ada jalan keluar untuk kita. Ya, jalan keluar. Kalau kita menghadapi cobaan ujian, jalan keluarnya apa? Minta hikmat supaya tahan menghadapi cobaan ujian. Waktu Anda diproses di STT Dulos, supaya bisa seimbang. Waktu ada cobaan yang sedang terjadi, ada kekurangan yang sedang terjadi. Ini yang dibilang, minta hikmat supaya tahan menghadapi cobaan ujian. Jelas ya teman-teman ya? Lalu ada godaan juga. Nah, kalau orang yang melihat godaan, orang yang seimbang, kalau melihat godaan bagaimana? Dia akan berkata, ini bukan dari Tuhan. Ya toh? Cowoknya bilang, Dek, pegang tangan dong, Dek, dikit. Gitu. Tidak, ini bukan dari Tuhan. Harus kayak gitu. Ya kan? Dek, sekali-sekali boleh dong, Dek. Abang kan cinta banget sama adik. Katanya. Tidak, katanya gitu. Harus kayak gitu, saudara. Harus berani berkata, tidak. Dan ini akan terjadi buat kita juga. Ada godaan. Nah, sehingga apa? Sifatnya itu kita seperti apa? Dipikat oleh keinginan, ada umpan, epitomia ya, epitomia, kehendak kita, oleh keinginan kita. Ada umpan, dibuahi umpannya. Ya, ini kita kadang-kadang saudara, kalau kita digoda itu kita seperti ikan. Aku mau makan umpannya nggak sih? Kalau aku nggak makan, aku akan aman. Tapi kalau aku makan, aku akan digerek ke atas. Ya, jadi umpan dibuahi menjadi matang, melahirkan dosa, maut.
Yang terjadi mau, saudara. Nah, jalan keluarnya dikatakan apa? Tidak memakan, terpengaruh dengan umpan. Kalau boleh apa? Lari. Lari, tinggalin kayak Yusuf itu loh. Ya kan? Kayak Yusuf itu. Tahu nggak Anda? Bagaimana Yusuf digodain setiap hari itu? Wah, ngeri nggak dia digodainnya dia? Ngeri sekali digodainnya. Coba pagi-pagi sedang nyapu. Ya, istrinya Potifar bilang apa? Cup, cakep banget pagi ini, Cup. Lagi kerja ya, Cup? Oh iya, Bu, kata Ucup pagi-pagi. Ya kan? Lalu besoknya datang lagi dia. Ya, nyonyanya datang lagi godain. Ya, bilang lagi apa? Cup, Cup. Ya, Cup. Ya nyonya gitu. Cup, kamu hebat loh, Cup. Laki-laki tangguh katanya gitu. Nah, itu kan biasanya kalau wanita menggoda kan seperti itu. Ya, laki-laki tangguh katanya gitu. Di mana tangguhnya katanya gitu. Suamiku bilang, semua hartanya udah dikasih sama kamu ya. Semuanya ini dalam kuasamu. Oke. Lalu Ucup jawabnya gimana? Ucup jawab gini. Iya benar, semua dikasih. Kecuali kau enggak. Ini saudara. Kecuali kau enggak. Udah sabar dia. Sabar itu. Nyonya Potifar. Si Tante Girang. Gitu. Ya, sabar dia saudara. Ya, balik lagi. Besok datang lagi dia. Cup. Selamat pagi katanya. Tadinya pakaiannya udah resmi. Mungkin udah mulai seksi dia. Dia suruh pergi semuanya. Orang jangan ada yang di situ. Cup. Tante suka dong, katanya gitu. Mulai muncul kekerasan, hawa nafsu, epitimia yang dalam, ya kan? Mau di apa namanya? Dia lakukan kepada Yusuf, dia peluk dengan kuat, ya kan? Tapi lumayan karena Ucup di Mesir itu nggak pakai baju kayak baju saya gini, dia pakai baju jubah kan, sehingga waktu ditarik jubah itu, dia tinggalkan jubah itu, dia lari meninggalkan. Gitu teman-teman. Ingat baik-baik. Orang yang seimbang, tidak sembarang, dan tidak mau, bukan tidak sembarang ya, tidak mau makan umpan. Umpan dunia ini akan membuat saudara menjadi orang yang mati, nggak berdaya. Tidak mau menyentuh umpan. Amin. Amin. Nggak mau menyentuh umpan. Sama juga kalau perempuan, itu kan tadi kalau perempuan goda laki-laki. Kalau laki-laki goda perempuan, sama juga. Contohnya Abraham itu kan, Dek, nanti kalau masuk ke situ, Dek, bilang ya, kau adikku. Nah, Sarah nggak menjawab apa-apa, dia diam, dia pasrah, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat, yang terjadi di situ apa? Di kasus Sarah itu. Apakah Tuhan sedang membela Abraham? Tidak. Tuhan murka kepada Firaun. Karena Sarah, istri dari Abraham itu. Jelas ya teman-teman ya? Jelas ya? Nah inilah orang yang seimbang, mampu menghadapi godaan dalam hidupnya. Nanti sore Ibu Mariana akan menjelaskan tentang hidup suci. Ya, kepada saudara. Bagaimana hidup suci. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang seimbang, Dek. Jangan tinggalkan panggilanmu. Karena hawa nafsumu. Hai wanita-wanita, kau datang dari kampung, kau jadi hamba Tuhan, Dek. Jangan korbankan, ya kan, kesucianmu karena hawa nafsumu. Jangan, hai para pria, sadarlah kita hari ini bahwa wanita-wanita ini adalah pejuang-pejuang Tuhan yang sedang datang di Estate Dadulos. Jangan sentuh dia, ya kan? Jangan sentuh dia. Jangan jamah dia. Jangan godain dia. Karena ingat baik-baik. Pencobaan godaan itu bisa berasal dari diri kita. Dan juga bisa berasal dari orang lain. Kita bisa jatuh karena kita sendiri. Tapi kita juga bisa jatuh karena orang lain. Mungkin jadi bahasa yang bisa ditulis jadi statement yang Anda bisa tulis di status Anda. Katakan, saya bilang kepada saudara, kita bisa jatuh karena diri kita, tapi kita juga bisa jatuh karena orang lain.
Makanya waspadalah. Amin. Waspadalah. Nah, itu yang dikemukakan oleh Yakobus. Di dua hal itu, saudara, itu sebenarnya satu kitab, panjang satu kitab itu bicaranya. Ya, tapi yang paling sering kita alami untuk bisa seimbang dalam hidup ini, waktu kita menghadapi yang namanya pencobaan. Ya kan? Waktu kita menghadapi pencobaan. Jermida coba baca. Jermida ya baca Yakobus 1 ayat 12. Ini puncaknya. Buat dua cobaan. Buat dua pencobaan. Baik itu ujian dan godaan. Ingat mahkota ini, saudara. Coba baca. Yakobus 1 ayat 12. Jermida. Ya, Pak. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Iya, pencobaan sifatnya dua. Yang pertama tadi ujian, dan yang kedua adalah godaan. Tapi dia bilang, berbahagialah orang yang bertahan. Hupomone. Hupomone artinya orang yang tak tergoyahkan pada waktu menghadapi ujian, yang tak tergoyahkan pada waktu menghadapi yang namanya apa? Yang namanya godaan. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia mampu bertahan, dikatakan apa? Ingat baik-baik. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Semoga Anda sudah belajar dalam pelajaran eskatologi. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Salah satunya adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang mampu bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau Anda dicobai, Anda orang yang berbahagia. Amin. Amin. Kalau Anda digodain, Anda adalah orang yang sangat berbahagia. Tapi harus hupomone. Harus mampu bertahan. Jelas ya? Harus mampu bertahan. Tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan. Karena dikatakan oleh Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa? Mahkota itu kepada orang yang dikasihinya. Jadi kalau ada orang yang sedang mengalami ujian, ya kan, hadiahnya adalah mahkota itu. Ada orang yang digodain, hadiahnya adalah mahkota itu. Makanya saudara, seimbanglah, tatalah hidupmu dengan seimbang, supaya nafsumu nggak rendah deh. Jelas ya? Ya, tatalah hidupmu dengan seimbang, supaya kamu bisa bertahan. Ya, nggak rendah nafsunya. Waktu diuji langsung lari, pulanglah, pulang. Ya, nggak panggilan jadi hamba Tuhan. Menderita jadi hamba Tuhan, nggak makan tiap hari katanya gitu. Kalau engkau tidak makan, engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan mau engkau berharap kepadanya, amin. Pulanglah, nggak bisa bayar uang kuliah. Oi, dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau tidak bisa bayar uang kuliah, itu berarti engkau akan digerakkan, nyalimu akan digerakkan oleh Tuhan, untuk saudara bisa berteriak dengan luar biasa kepada Tuhan. Waktu engkau digoda, jangan jatuh. Pikirkan Kristus yang memanggilmu. Waktu pacarmu bilang, tidurlah dek, kita cobalah malam ini. Ingat. Allah itu suci memanggilmu, menempatkanmu di tempat yang paling luar biasa dalam hatinya. Jangan rusak panggilanmu karena hawa nafsu. Saya kadang-kadang lemas, kadang-kadang saya nangis juga. Kalau saya tahu ada di antara mahasiswa yang jatuh. Dan kadang-kadang pertama kali setiap ada orang yang jatuh di STT Dulus, yang lain rata-rata dosen lain nggak tahu. Pak Herman paling pertama kali tahu dari semuanya. Dan itulah yang menjadi doa saya dan jalan yang pertama saya tempuh di semester ini. Bagaimanapun kita harus disegarkan. Gak bisa sembarang kita kuliah saja. Kita harus disegarkan. Panggilan itu mahal deh. Mahal.
Orang masuk kuliah sekuler biasa dan orang lari di sana. Tapi orang masuk sekolah teologi adalah orang-orang pilihan yang dipanggil oleh Tuhan. Sadarkah Anda akan itu? Tahukah Anda bahwa Allah itu begitu mengistimewakan dirimu? Luar biasa. Makanya jangan rusak panggilanmu hanya karena kacang merah yang dilakukan oleh Esau. Kacang merah itu lambang hawa nafsu, epitominya yang nggak terkendalikan. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Esau, ya kan? Waktu diminta oleh Yakub, oke, saya kasih buburnya katanya, bagi kesulungannya. Yang dipikirkan oleh Esau apa? Yang penting makan, aku nggak mati, aku kasih aja katanya dia. Ya kan? Ini bukan mental veteran. Ya, ini bukan mental veteran, tapi ini adalah mental apa? Mental preman. Tahu saudara? Mental preman? Mental preman itu nggak mikir panjang. Yang penting makan. Ya kan? Jadi mental preman, mental veteran, mental preman. Ya kan? Mental preman itu saudara, yang penting bisa makan, hawa nafsu bisa dipenuhi, ya kan? Semua bisa diraih, ya kan? Ya, itu mentalnya. Sehingga menghalalkan semua cara. Anda hamba Tuhan tidak boleh menghalalkan semua cara. Amin. Amin. Jangan menghalalkan semua cara. Kalau kau menghalalkan semua cara, berarti pintu kematian sudah ada di depanmu. Pintu kehancuran sudah ada di depanmu. Pintu kekeringan sudah ada di depanmu. Pintu tidak berdaya sudah ada di depanmu. Jangan menghalalkan cara. Karena Anda akan hancur dengan banyak cara. Kan menghalalkan segala hal kan? Ya, akan hancur dia. Makanya mari belajar saudara-saudaraku. Jadi hamba Tuhan yang punya keseimbangan dalam banyak hal. Karena dengan seimbang kita bisa memahami, oh, aku sedang digoda. Oh, aku sedang diuji. Dan kita bisa berkata, aku kuat karena Tuhan yang mendampingiku. Amin. Ya, aku kuat karena Tuhan yang mendampingiku. Aku bisa karena Tuhan yang memberikan aku bisa. Aku bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan yang membuat aku bisa bertahan. Itulah mental pejuang yang nggak putus asa dalam banyak hal dalam hidupnya. Kadang-kadang Anda akan depresi, tapi Anda nggak putus asa dalam hal itu. Kadang-kadang Anda mungkin berteriak kepada Tuhan, Tuhan nggak sanggup lagi. Tapi Tuhan bilang, nah, bertahanlah. Karena di balik ini ada berkat yang luar biasa yang akan engkau lihat. Nah, bertahanlah. Karena setelah ini akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, bertahanlah. Karena aku setia mendampingimu. Karena dibilang dalam Alkitab, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah setia dan dia memberikan jalan keluar bagimu. Itulah pemikiran Paulus dari orang yang menata hidup dalam keseimbangan. Paulus itu orang yang seimbang. Itu buktinya dia seimbang. Karena dia bilang pencobaan itu biasa. Pencobaan itu ada limitnya. Pencobaan itu ada jalan keluarnya. Dan dalam pencobaan itu ada Allah yang bersama-sama mendampinginya. Itulah keseimbangan. Jadi Anda jangan sampai tidak menjadi orang yang seimbang dalam hidup ini. Belajar seimbang. Amin. Amin. Belajar seimbang, teman-teman. Jadi hamba Tuhan yang seimbang. Jadi hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Yakobus 1 ayat 12 tadi. Itu menjadi bagian kita. Semua firman digenapi dalam hidup kita. Ingat baik-baik. Kita harus seimbang.
dalam pengetahuan kita, dalam kehidupan rohani kita, dalam karakter kita. Kita tidak boleh menekankan satu sisi. Ya, Anda kuliah di STT Dulos, kalau Anda bertemu dengan saya selalu akan mengajarkan hiduplah seimbang deh. Ya kan? Hiduplah seimbang deh. Jangan titik berat sebelah, jangan. Nanti kayak ayunan TK itu, karena nggak ada yang imbang di sana, ya kan? Sehingga naik ke atas ya, plak, naik ke atas, jatuh lagi. Jadi kalau ayunan TK itu kan, begitu jatuh berdetak, katanya gitu. Sakit nggak? Sakit. Jadi keseimbangan itu harus ditata step by step. Dari tangga yang paling dasar, ke tangga nomor 2, ke tangga nomor 3, ke tangga nomor 4, sampai kita di puncak. Amin. Makanya Anda perlu seimbang. Tata hidup dengan seimbang. Jangan lupa keseimbangan yang saya katakan tadi. Karena keseimbangan itu membuat engkau bertahan dalam segala hal. Membuat engkau bermental, pejuang yang gak terkalahkan oleh apapun. Yang gak pernah berkata, ya nasib, ya nasib. Yang gak pernah berkata, aku orang miskin yang gak berdaya. Yang gak pernah berkata, aku hanya orang bodoh yang gak punya otak. Tapi Anda adalah pejuang yang terus berlatih lagi sehingga Anda bisa berdiri dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sulit menata keseimbangan. Tapi Engkau yang berjanji, ada Engkau di tengah-tengah kami. Mari sahabat-sahabatku, introspeksi diri, lihat hatimu. Mari tutup mata dalam keheningan saudara. Mari lihat hatimu. Kalau ada sesuatu yang hancur, masa lalu yang sedang kelam, move on dari sana, lupakan itu. Mari berdoa. Berdoa dalam hatimu. Minta kekuatan Roh Kudus menolongmu. Minta kekuatan Tuhan menjamahmu. Mari teman-teman, jangan diam. Jangan hanya mendengarkan berita ini, tapi ambil komitmen, ambil keputusan, supaya engkau bisa memulai yang baru. Saya juga mau memulai yang baru lagi bersama dengan dia. Supaya kita tertata dengan baik, supaya kita bisa seimbang dalam banyak hal. Supaya kita menjadi orang yang tak tergoyahkan dengan banyak hal. Mari datang kepadanya. Mari merenungkan hidup di hadapannya. Mari merenungkan panggilanmu. Ada yang mungkin tinggal selangkah lagi. Ada yang masih memulai dari awal. Ada yang akan menyelesaikan. Ada yang sedang di tengah-tengah. Yang sudah hampir memenuhi target untuk berjuang lagi. Pergi ke lapangan. Siapapun engkau. Apakah engkau baru memulai langkah demi langkahmu? Atau engkau sedang menjalani langkah demi langkahmu dan akan mengakhiri langkah itu di STT Dulos. Siapapun engkau. Yang Tuhan minta hari ini. Hanya satu kata. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan. Hanya kepadamu. Haleluya. Mari sembah dia secara pribadi, puji dia. Naikkan syukurmu kepadanya. Lihat kebaikan-kebaikannya. Lihat kasih sayangnya. Lihat rahmatnya, lihat anugerahnya. Lihat segalanya. Yang gak pernah meninggalkanmu. Dia setia di situ. Dia ada bersama denganmu. Dia selalu mengklik engkau supaya kembali ke jalan-jalan yang baik. Mari lihat hatimu, saudara. Datanglah kepada Yesus yang mengasihi.
Datanglah kepada Yesus yang memberikan segalanya bagimu. Datang kepadanya, puji Dia, sembah Dia, kasihi Dia. Beri yang terbaik bagimu. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi. Bapa dalam surga, ini kami. Hamba mau berdoa buat saudara-saudara hamba yang sedang dibentuk di lembaga ini di Setedulos. Hamba mendoakan mereka Tuhan, supaya Engkau menolong mereka semester ini. Jagalah mereka supaya mereka tidak jatuh. Jagalah mereka supaya mereka seimbang menjalani panggilan mereka. Jagalah mereka supaya mereka kuat menata hidupnya. Dan supaya hatinya sepenuhnya menjadi miliknya Tuhan dalam hidupnya. Kalau ada yang mau didoakan secara khusus, taruh tangan di atas dada, saya berdoa buat saudara. Mungkin saya tidak melihat tanganmu itu, tapi saya berdoa dari tempat ini. Bapa dalam sorga, kalau ada tangan yang sedang ditaruh di atas dada mereka. Mereka sedang mengharapkan Tuhan dan pertolongan Tuhan memulihkan, menjamah mereka. Hamba mendoakan mereka Tuhan, jamahlah mereka, merindu mereka menjadi manusia yang bisa menata, hamba Tuhan yang bisa menata keseimbangan dalam hidupnya. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka, lawat mereka satu persatu. Yang menaruh tangan mereka Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Lawatlah mereka, jamahlah mereka dengan kuasa yang daripada. Terima kasih buat firman hari ini. Meteraikan dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.